Alhamdulillahirrahmanirrahim alladzi amarna bitazawur wa tahabbub wa tajalus wa tabadul fillah wa silaturahim lianna dzalika mimma yuqarribuna ila jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adzabin alim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah Tuhan kita adalah zat yang sangat baik kepada kita. Ketika kita memandang seseorang itu baik kepada kita, ingat bahwa Allah bermiliaran kali lipat sangat baik kepada kita. Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat dan rahmat. Allah memberikan kita iman dan Islam sehingga kita yakin akan adanya Allah, dan Allah lah zat yang maha satu, tak ada Tuhan lagi selain Allah. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat Allah juga, Allah meyakinkan hati kita bahwa setelah Nabi Muhammad tak ada nabi lagi. Apabila di akhir zaman ini atau setelah Nabi Muhammad ini ada yang mengaku Nabi, maka Allah gerakkan hati kita untuk tidak percaya dan tidak meyakini, karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, akhir daripada para nabi dan para utusan. Dan itulah yang harus kita tanamkan dan harus selalu ditanamkan di dalam hati anak-anak kita. Maka oleh karena itu wajib kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, Allah yang memberikan kita orang tua, Allah yang memberikan kita anak-anak, Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, maka la in syakartum, ketika kita bersyukur, la azidannakum, niscaya aku betul-betul akan menambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Kebaikan-kebaikan oleh Allah akan diberikan kepada hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah. Tetapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita kufur terhadap nikmat Allah, sudah Allah berikan kekayaan harta, jabatan dan lain sebagainya, tapi kita tidak mau sujud kepada Allah, berarti kita tak syukur ke Allah. Inna adzabi lasyadid, maka ingatlah kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara penghapus dosa kita ialah memperbanyak baca salawat kepada Nabi. Kata Nabi, salatukum alayya mahaqqatun, bacaan salawatmu kepadaku adalah menghapus dosamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khutbah yang lain berwasiat dengan takwa, maka Al-Fakir pada kesempatan kali ini juga berwasiat kepada diri Al-Fakir terutama dan kepada keluarga serta kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara takwa kepada Allah, jika kemarin di Ramadan kita punya hutang puasa, maka saatnya kita untuk mengganti puasa wajibnya, karena itu adalah perkara yang wajib, termasuk salah satu rukun Islam yang Allah wajibkan kepada
Jika kemarin kita belum mengeluarkan zakatnya, zakat emal dan zakat fitrahnya, maka keluarkanlah walaupun sekarang sebagai qadha atau pengganti dari zakat harta dan zakat fitrah yang belum kita keluarkan di Ramadan. Karena kata Nabi, ma min rajulin la yu'addi zakat mali, apabila ada seseorang diberi harta menggapai pada nisab atau batas wajib harta dikeluarkan zakatnya, namun dia tidak mengeluarkannya, illa ja'alahu Allahu syuja'an yaumil qiyamah fi unuqihi, maka kelak hartanya akan dijadikan oleh Allah, diserupakan oleh Allah seekor ular jantan besar yang akan dikalungkan, dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada lehernya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Syawal ini tampak berbagai macam amalan selain ibadah salat dan ibadah wajib yang lain, yang di antaranya bersilaturahmi dengan keluarga, tetangga dan sahabat-sahabat kita. Tentang keutamaan silaturahmi, dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor unta, a'rada Arabiyyun, kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Arab pedalaman yang disebut dengan Arab Badui. Fa'akhadha bi zamami naqati aw qadamiha, lalu laki-laki ini mengambil tali kekang untanya Rasulullah. Faqala, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Kabarkan kepada wahai Rasul, berikan tahuan aku wahai Rasul tentang amalan-amalan yang apabila aku amalkan dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka apa kata Nabi? Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasilah rahim. Pertama, jika kita ingin dekat dengan surga, kata Nabi, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Alhamdulillah, kita telah menyembah Allah, kita telah yakin kepada Allah dengan hidayah Allah, maka kita berniat untuk tetap menyembah Allah, untuk tetap yakin kepada Allah selama-lamanya. Bahkan andai kata kita dipuji dengan paling kaya pun, dengan jabatan yang paling tinggi pun, dengan paling miskin pun, dengan rendah apapun, dengan sakit apapun, kita niat untuk tetap menyembah Allah dan tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Karena kenapa balasan orang walaupun hanya beriman 50 tahun ketika mati dalam keadaan imannya, kenapa balasan surganya abadal abidin selama-lamanya? Ya, karena dia berniat iman kepada Allah, berniat ibadah kepada Allah selama-lamanya, sehingga walaupun hidupnya hanya beriman 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi balasan ketika masuk surga akan masuk surga selama-lamanya, mendapatkan nikmat dari Allah selama-lamanya. Begitu juga kenapa ketika orang tak beriman kepada Allah, tak menyembah Allah, ketika dia mati, kenapa mati ketika dimasukkan neraka oleh Allah selama-lamanya? Ya, karena dia berniat untuk tidak menyembah Allah selama-lamanya, sehingga ketika walaupun tak iman kepada Allah hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ketika masuk neraka, nerakanya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, ketika engkau ingin dekat dengan surga, kata Nabi, jauh dari api neraka, wa tuqimas shalah, setelah beriman dirikan salat, jangan tinggalkan salat dimanapun kita berada. Oh, tak bisa berjamaah, kan ada halangan. Salat walaupun di tempat kerja kita, salat walaupun di gudang kita, salat walaupun di tempat tani kita, salat walaupun di celah-celah kesibukan kita. Oh, di perjalanan salat namanya salat qashar, zuhur bisa jadi 2, asar bisa jadi 2, asalkan belajar ilmunya tentang salat safar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, jika ingin dekat dengan surga, jauh dari api neraka, wa tu'tiz zakah,
tunaikan zakat, sholat dan zakat. Jangan hanya sholat tapi tak zakat, jangan hanya zakat tapi tak sholat, karena sholat dan zakat adalah sama-sama rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Yang keempat, kata Nabi, jika ingin dekat dengan surga jauh dari api neraka, wa tasilaturahim, sambunglah tali silaturahminya. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah setiap bulan Syawal ada open house, ada halal bihalal. Intinya itu adalah silaturahmi. Khawatir kemarin kita punya salah dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat, maka kita saling pergi, saling silaturahmi dan lain sebagainya. Kata Allah dalam hadis kursinya, wajibat mahabbati, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku, lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling cinta karenaku. Kita pergi, kita silaturahmi, kita sungkem dan suan kepada orang tua, kepada kiai kita, kepada guru kita, sahabat dan kerabat kita, karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku, kata Allah, bagi orang yang saling duduk karena Allah. Kita duduk sebentar di sana, saling bercek kerama karena Allah, maka duduknya kita dapat mendatangkan cinta Allah. Wal mutazawwirina fiyya, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku bagi orang yang saling berkunjung, saling berziarah karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku, kata Allah, bagi orang yang saling berkorban karena Allah. Yang kuanhuma, berkorban harta dengan menyediakan makanan karena Allah. Yang kita yang berziarah dari jauh, mengorbankan waktunya, mengorbankan capeknya karena Allah, tapi niatkan semua itu karena Allah, bukan karena nafsu kita. Semoga kita setelah Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan terus bisa beramal di bulan Syawal. Kemudian di bulan-bulan yang lain tetap sholat, tetap zakat, tetap silaturahmi dan seterusnya, karena hal-hal itu dapat mendatangkan cinta dan ridhonya Allah dan dapat mendekatkan kita ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahmanur rahim wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin.